Oke, assalamualaikum, salam lestari. Jumpa lagi di podcast Kali Logi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang relawan senior Kota Pekalongan yang namanya sudah tidak asing lagi, Bapak Diko Handono. Selamat datang, Bapak Diko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak Diko? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Perlu kita ketahui, Bapak Diko ini adalah salah satu relawan senior sekaligus ketua dari komunitas Sapu Lidi. Malam ini kita akan mengulik tentang Bapak Diko beserta komunitasnya. Untuk lebih jelasnya, kita mulai tanya jawab ini. Santai, ngobrol tenang, santai. Monggo Pak Diko. Ya. Kopi. Ya, terima kasih. Pak Diko, jenengan selaku ketua dari Sapu Lidi, kita akan mengulik sejarah Sapu Lidi mulai dari kapan berdirinya dan perjalanannya. Monggo bisa diceritakan agar netizen dan para warga Pekalongan tahu sejarah dan kiprahnya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Terima kasih khususnya kepada komunitas Kalilogi. Suatu kehormatan kami diundang di podcastnya komunitas Kalilogi. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada para netizen semua yang ada di Indonesia dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kenapa dibuat komunitas Sapu Lidi? Itu yang kami singkat menjadi sadar kondisi lingkungan. Kemudian kita kasih logonya Sapu Lidi. Itu kan Sapu Lidi kan melambangkan dari kebersihan dan persatuan. Karena lidi tidak bisa sendiri, dia harus bersama-sama. Maka diagonya kami adalah bersama kita bisa, gitu Mas Antoni ya. Siap. Nah, terbentuknya sih sudah dari Desember ya. Saya juga agak lupa juga di Desember 2017 kayaknya. 2017. Sudah lama juga ya buat kita berkecimpung di situ. Ya, kenapa kita buat lingkungan? Karena yang paling aktif waktu itu kan cuma KPKL, Komunitas Peduli Kalilogi. Sedangkan kota ini dilewati oleh 5 sungai. Jadi menurut pendapat saya itu masih kurang relawannya gitu. Makanya atas kesadaran masing-masing juga adalah teman-teman, ayolah kita bareng-bareng, kita bahu-membahu membersihkan kota Pekalongan untuk membantu pemerintah kota Pekalongan agar kotanya ini bersih, terutama sungai-sungainya. Karena kita tahu sendiri sungai itu adalah sumber kehidupan. Sungai itu adalah tempat kita berkegiatan gitu. Di mana di sungai pasti situ ada peradaban. Begitu Mas Antoni. Pak Diko sangat menarik sekali. Agar lebih jelas dan netizen khususnya warga Pekalongan dan para pegiat tahu, bolehkah kita mengulik apa yang sudah dilakukan komunitas Sapu Lidi di Kota Pekalongan ini? Monggo. Iya Mas Antoni, saya rasa kita sama ya, satu misi, satu jiwa ya. Kadang-kadang kita juga main di sungai, karena sungainya kan seperti tadi saya katakan, kotanya kecil tapi dilewati oleh 5 sungai yang tentunya bukan sungai yang bagus ya seperti kota-kota lain, tapi sungai yang tercemar oleh limbah cair dan limbah padat. Nah, karena kita orientasi di situ, makanya jauh-jauh dari limbah cair dan limbah padat. Permasalahan kota Pekalongan cukup unik juga ya, seperti selain sampah, limbah, juga air bersih, banjir, ya banyak lagi ya isu-isu strategis yang kita harus selesaikan gitu ya. Dan sekarang pemerintah kota Pekalongan, kita cuma membantu, kita cuma menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Gitu aja. Oke, siap. Untuk mencairkan suasana yang lebih santai, kita bisa Ngopi kopi dulu. Monggo Pak Diko. Terima kasih, mantap. Bismillah. Yos. Ambil kopi, boleh ngerokok. Monggo, silakan. Ya, lebih santai. Siap. Lanjut, akan kalau tanya lagi. Sedikit pertanyaan Pak Diko. Tunggu. Menurut Anda, apa
apakah arti dan hakikat dari relawan itu? Ini untuk pengetahuan atau interaksi untuk para netizen. Iya, relawan adalah satu individu ya, kerja individu ya, bukan kelompok individu yang bebas, tidak terkait dengan sesuatu gitu kan, tidak bisa dipaksakan juga. Gitu kalau saya menurut saya arti jiwa-jiwa relawan. Selama dari pergerakan dari tahun 2017 Pak Diko ya, karya-karya atau kegiatan apa yang sudah dilakukan untuk Kota Palembang, misalkan aksi-aksi apa yang sudah pernah dilakukan? Kita tidak jauh-jauh dari permasalahan lingkungan, Mas. Jadi lingkungan itu memang hal yang menarik. Selama manusia masih hidup di bumi ini ya, lingkungan harus tetap kita jaga. Kalau lingkungan kita nggak jaga, maka akan rusak lingkungan. Ketika lingkungan rusak, efeknya akan berdampak fatal pada manusia. Gitu. Oke Pak Diko, semakin menarik kita bisa sampai. Iya, lanjut gaspol. Kalau boleh tahu, kebanyakan komunitas Sapuliti itu bergerak di bidang lingkungan, sampahan, Iya. dan sistemnya. Iya. Menurut Pak Diko secara pribadi, Iya. bagaimana kondisi lingkungan terkini khusus untuk Pekalongan saat ini? Iya. Waktu itu kita bicara dulu ya, kita bicara sebelum ada pergerakan dari komunitas Kalilogi dan Sapuliti. Banyak sampah yang masuk ke sungai, banyak enceng gondok yang masuk ke sungai, dan saat itu masyarakat juga nggak begitu peduli ya dengan keadaan sungai tersebut ya. Ya kemudian ada hadirnya dari komunitas Kalilogi yang membersihkan sungai, mulai ada action mulai menyadarkan ke masyarakat. Ya kami cuma ikut aja, ikut program itu ketika itu bagus ya, kami ikut gerakan itu. Jadi memang pionirnya lah seperti itu. Kalilogi itu seperti pionirnya buat kita. Akhirnya selain itu kita juga melakukan edukasi. Waduh, kalau di bahasa Jawanya itu kalau kita cuma melakukan kegiatan tapi tidak mengedukasi dan beri pelajaran apa namanya pengetahuan mengenai lingkungan, menjaga lingkungan. Artinya janganlah buang sampah ke sungai, janganlah mengotori sungai, karena sungai adalah bagian dari sumber kehidupan. Apalagi membuang sampah sembarangan, membuat kota ini yang tadinya bagus kotor. Pemirsa, Sapuliti adalah sosok komunitas di Pekalongan yang sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Komunitas Sapuliti adalah kumpulan relawan yang tidak pernah pamrih berkegiatan untuk lingkungan Kota Pekalongan dan sekitarnya. Oke, Pak Diko, apa harapan Anda untuk Pekalongan dan sekitarnya? Ya, Pekalongan adalah kota kecil yang kita cari itu tidak lama-lama, nggak jauh-jauh. Tapi kok sulit sekali untuk membuat konsep agar kota ini bersih, membuat konsep agar kota ini menjadi kota yang tujuan, menjadi kota tujuan, bukan kota lintasan gitu. Kalau sungainya sudah kotor, sudah terlibat, oke lah, daratnya jangan kotor, jangan sampah, jangan di mana-mana, jangan buang sampah di jalan, ya kan? Kalau ingin bertanya bagaimana memanfaatkan sampah, silakan bisa berkomunikasikan dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Pekalongan. Artinya, ayolah, ya, saya mengimbau pada masyarakat Kota Pekalongan, jaga kebersihan bersama-sama, karena menjaga kebersihan bukan saja tugas dari pemerintah, tapi juga kewajiban kita semua menjaga kota ini tetap asri, bersih, nyaman, aman. Kita lanjut dengan harapan ke depan Pekalongan menjadi lebih baik. Sapuliti sudah membuktikan bahwa relawan lingkungan itu ada dan terus berlipat ganda.
Pak Diko, Siap. ada yang salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Monggo. Apakah ada suka dan dukanya di dalam berkomunitas lingkungan khususnya di Sapulidi? Iya. Monggo bisa diceritakan ya kawan-kawan dan bisa Pertanyaan yang cukup nyentrik juga ini. Suka dan dukanya gitu. Sukanya dulu apa dukanya? kalau bisa dukanya dulu. Dukanya dulu, nangis dulu berarti. Iya. Dukanya gini mas, ketika kita melakukan aksi, ya, kita ketahui semua bahwa kita ini relawan, ya, turun ke lapangan tanpa ada harapan cuan lah, ya, ada harapan bayar, ada ini, dan itu juga tidak 1 hari 2 hari. Kadang-kadang kita bisa turun ke lapangan selama seminggu, membersihkan satu tempat yang memang penuh oleh sampah, memberikan satu sungai, membersihkan sungai yang penuh dengan enceng gondok, ya kan? Nggak bisa dikerjakan sehari, dan itu harus berhari-hari. Kemudian ketika mereka bekerja, ya kan itu kan, mereka butuh yang namanya makanan, jajanan, minuman, mereka juga kayak uduk-uduk gitulah ya. Nah itu terpaksa harus dari konsep sendiri. Kemudian ketika hujan, panas, gitu kan, apa sih yang mereka harapkan? Nggak ada. Mereka cuma ikhlas membantu, membersihkan, ya kan, memberikan edukasi. Ayo nih, saya yuk mau bersihkan, jangan ngotorin dong, kalau tidak bersihkan dong. Nah seperti itu. Nah lukanya banyak sih. Perginya bersih, pulangnya bau sampah, gitu kan. Kita kadang-kadang kita sendiri nggak nyium, kalau badan kita bau. Kadang-kadang anak-anak bilang, wah bau sampah badanmu gitu. Asal yang sendal tadinya bagus, pulang kotor, ya kan, baju pulang kotor. Itu kan lukanya, tapi tetap aja senang kita lakukan. Menarik sekali. Relawan, perlu Anda ketahui, relawan adalah orang-orang yang ikhlas dan peduli dan melakukan aksi untuk kecintaan khususnya kepada lingkungan. Jadi, kata siapa relawan itu tidak berharga. Relawan itu mahal. Karena relawan tidak bisa ditakar dengan nominal rupiah. Betul. Selalu berusaha untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dan kecintaannya. Oke. Pesan saya, jaga bumi, jaga sungai, jangan nyampah, jangan limbah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita peduli? Jawabannya adalah, siapa lagi kalau bukan kita. Salam pelestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.